Polda Nusa Tenggara Barat gencarkan patroli laut maupun udara untuk mendukung kelancaran pengamanan KTT G20 Bali, mengingat Provinsi NTB menjadi wilayah penyangga pertemuan kepala negara dunia tersebut. Guna mendukung kelancaran kegiatan konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali 15 hingga 16 November, Polda meningkatkan mobilitas pengamanan di kawasan pelabuhan dan perairan di Nusa Tenggara Barat. Beberapa pejabat utama Polda NTB ikut turun memonitoring kondisi pelabuhan dan kawasan perairan hingga di Selat Lombok. Kapal-kapal yang berlalu lalang dan parkir di Pelabuhan Lembar serta Gilimas tak luput dari pantauan petugas. Sejumlah kapal TNI maupun Polri juga disiagakan di Pelabuhan Lembar dan Gilimas. Dirpol Airut Polda NTB menegaskan ada 4 pelabuhan di wilayah Pulau Lombok yang menjadi fokus pengamanan, yakni Pelabuhan Lembar, Gilimas, Bangsal, dan Pelabuhan Kayangan. Barusan saja melaksanakan patroli perairan ya dalam rangka untuk mendukung pengamanan G20 yang saat ini sedang berlangsung di Bali. Adapun kegiatan kita ini rutin kita laksanakan karena memang perairan kita ini berbatasan langsung dengan perairan Bali. Pemantauan aktivitas warga di kawasan pelabuhan menjadi salah satu tugas pengamanan untuk giat pengamanan KTT G20 di Bali. Helikopter, kapal, dan personil disiagakan di pelabuhan dan tempat lain. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah daerah NTB meminta IMI NTB mendirikan sekolah crosser agar bisa menghasilkan pembalap andal yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Potensi otomotif sport NTB saat ini berkembang pesat dengan hadirnya beberapa event otomotif berskala internasional di NTB. Namun potensi tersebut tidak sebanding dengan potensi atlet balap motor NTB yang ikut andil balap di ajang nasional maupun internasional. Menjaring potensi atlet balap motor, IMI NTB akan segera mempertimbangkan untuk mendirikan sekolah crosser dengan melihat potensi sirkuit Mandalika dan MX di Sumbawa yang dimiliki Provinsi NTB. Kita juga akan membuat seperti sekolah balap, karena kita memiliki Mandalika dan Samota, dan itu insya Allah kita akan wujudkan. Targetnya untuk sekolah balap itu apa? Dari Italia atau Spanyol? Ya tentu nanti kan kita akan berkoordinasi dengan PP Pusat, dia sebagai induk kita, nanti kita mohon arahan sama Pak Ketua Maksud seperti apa nanti teknisnya. Dengan adanya sirkuit internasional Mandalika dan ketersediaan fasilitas bagi atlet balap, diharapkan dapat menghadirkan atlet balap yang dapat bersaing di ajang nasional dan internasional. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Warga bersama tokoh Nahdlatul Ulama NTB mendorong pemerintah daerah untuk merekomendasikan Tuan Guru Saleh Hambali sebagai kandidat pahlawan nasional ke Presiden Republik Indonesia karena tokoh ulama karismatik ini banyak berperan bagi pendidikan di Lombok NTB dan berjuang melawan penjajah. Seluruh tokoh Nahdlatul Ulama di Pulau Lombok konvoi menyuarakan peran-peran para tokoh agama dan tuan guru yang berjasa dalam memerangi penjajah melalui gerakan dakwah dan pendidikan serta mengajak jemaah berjihad melawan kolonial. Tokoh ulama karismatik yang pertama kali membawa NU di NTB pun dideklarasikan sebagai kandidat pahlawan nasional atas jasanya mengajak semua Nahdiyin berjuang melawan penjajah. Para pengurus dan semua tokoh hingga warga Nahdiyin mendorong supaya Tuan Guru Haji Saleh Hambali menjadi pahlawan nasional karena beliau banyak berjasa dalam mengembangkan umat, dakwah dan pendidikan saat penjajahan Belanda masuk ke Pulau Lombok. Ketua Ansor dan pengurus PWNU Nusa Tenggara Barat telah mengumpulkan dokumen dan persyaratan untuk diajukan ke Sekretariat Negara dan Badan Arsip Nasional untuk diajukan kepada Presiden supaya bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Ini luar biasa,
Ini sahabat dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Dan sejarah juga sudah mencatat bahwa Karno ketika jadi presiden itu pernah singgah di tempat ini. Artinya bahwa Republik ini mengakui kehebatan beliau, kealiman beliau, keilmuan beliau. Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali juga merupakan Rais Suriah pada tahun 1935 di NTB dan terus menyebarkan NU hingga menjadi gerakan dakwah dan pejuang untuk melawan penjajah kolonial hingga Indonesia merdeka. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.